Baiklah sahabat-sahabat Facebook dimanapun kalian berada, seandainya ada ingin sesuatu yang ingin dipertanyakan, kalau bersilakan untuk bertanya ya kan. Bertanya saran tentang Lailatul Qadar, Ramadan, ya, jadi sudah dibahas oleh Ustaz Mahir. Maksudnya untuk menjadi orang-orang yang mulia itu ya nih, kita harus senantiasa menafkahkan harta kita baik lapang maupun sempit. Di sini dilatih untuk bulan Ramadan. Dalam 11 bulan itu sebenarnya udah dilatih. Udah dilatih. Jadi kenapa kok dalam setahun itu ada 1 bulan, ya kan? Ada 1 bulan. Jadi 1 bulan itu disebut 1 bulan itu disebut madrasah, ya, seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan ada 11 bulan, seperti itu. Masa sebulan ngapus dosa, 11 bulan tadi itu. Karena apa? Karena Tuhan itu dalam Al-Quran Allah menghitung selama jiwamu masih hidup, 40-17 itu. Ya, selama jiwamu masih hidup ya tetap dihitung. Ya, masa nggak hidup? Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sehingga Allah amat cepat hisabnya. Jadi hisab itu hitungan. Jadi kalau kita berdosa ya dihitung, gitu. Nggak harus terus 1 bulan ngapus dosa, nggak bisa. Ya, jadi sebenarnya puasa itu ya puasa itu tiap hari. Kalau Ramadan ini tiap hari. Hakikatnya nih ya, bicara seperti itu. Ya, jadi hakikat daripada puasa itu, hakikat dari bulan Ramadan itu ya tiap hari. Dan juga puasa itu Ramadan itu tiap hari. Nah, karena ada sistem yang dilakukan yang diikuti oleh Nabi Muhammad, salah satunya sistem Musa, ya kan? Yaitu 40 hari, 30 hari, genap 10 hari. Itulah terjadi yang kita lakukan hari ini. Surah 7 142. Jadi orang bertanya kenapa sih puasa 30 hari itu kita 7 Syawal sama dengan puasa 1 tahun? Oh ya. Ya kan seperti itu. Ini dari Musa itu pembelajaran. Nabi Muhammad kan dapat dari pelajaran Musa untuk seperti madrasah, untuk dapatkan kitab Taurat tadi. Coba, kau percaya? Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat. Dari Taurat kan? Ya. Turunkan Taurat, kau mohon turun Quran. Sesudah berlalu waktu 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhan yang 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi kalau puasa Musa itu 30 hari, 30 malam ditambah 10 malam, jadi 40 hari untuk dapatkan Taurat. Nah, salah satu puasa Musa itu adalah melepaskan kekuasaannya. Ya, melepaskan kekuasaannya, dudukannya. Nah, diserahkan kepada saudaranya Harun. Itulah puasa Musa. Nah, seharusnya di bulan Ramadan itu, ya kan, gini loh hitungannya. Dalam 1 bulan berapa kali? Dalam satu bulan itu berapa? Dalam satu minggu 1 hari. Oke? Dalam 1 bulan itu 4. Oke? Benar? 4 hari. Ada istilah Allah 6 plus 1. 6 hari plus 1, jadi 7 kan? Dalam seminggu 7 hari. Itulah 6 plus 1. 1 itu untuk Tuhan. Oke? 1 itu karena 1 hari, 1 minggu itu 1 harinya untuk Tuhan. Kalau disebut orang Yahudi Yaumul Sabat. Kalau orang Islam disebut Yaumul Jumat. Oke? Nah, kalau dihitung dalam 1 bulan itu ada 44 hari, ada 4 hari. Dalam hitungan sebulan itu bisa 44 hari. Ya kan? Nah, ada bulan-bulan yang ada 5, ada 3 dalam 1 minggu itu, Jumat atau Sabtu itu. Seperti itu. Kalau hitungan
hitungannya ada 29, ada 28 dalam satu bulan, ada 31 ya. Nah itu dihitung keseluruhan, digenapkan 40 hari kan, untuk Tuhan itu ya kan, untuk Tuhan kita itu. Karena ngapa? Dalam satu minggu itu punya satunya Tuhan ya kan, disebut itu. Nah makanya di satu minggu itu orang Islam disebut Yaumul Jumat Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah hari untuk Tuhan, dan itu hari raya paling miskin ya kan? Nah dalam satu minggu itu satu hari untuk Tuhan, dalam sebulan 4 kali. Tapi ada tanggal itu ada angka, ada 29, ada 28, ada 30, ada 31 ya. Nah digenapinlah 40 hari 30. Makanya Musa dia menggenapi 30 malam ditambah 10 hari, jadi 40 malam. Barulah didapat Taurat. Nah puasanya Musa salah satunya hawa nafsunya yaitu kekuasaan. Nah kalau puasanya Nabi Zakaria itu omongan, maka puasanya puasa ngomong gitu loh, seperti itu. Sebab puasa tidak boleh ngomong selama 3 hari. Nah puasa kita ini disebut namanya puasa nahan lapar dan haus hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu diukur dengan perut dan di bawah perut, hawa nafsu kan, ya kan? Nah selama 30 hari kita disuruh nahan, yaitu perut dan di bawah perut, gitu kan, seperti itu kan? Nah inilah puasa kita perumpamaan seperti binatang. Saya bilang benar, binatang. Ular kalau dia berganti kulit dia puasa. Ayam dia kalau merami bertelur itu puasa, dia nggak makan kan. Kalau dia makan dia masalah. Orang mau operasi disuruh puasa dulu, puasa. Nah inilah puasa kita lebih banyak ke fisik. Kenapa terjadi di zaman puasa itu terjadi? Karena ketika itu para orang mukmin perang menang terus. Kata Rasul ada perang yang paling besar, perang hawa nafsu. Nah ternyata perang hawa nafsu, perang diri sendiri. Kenapa waktu itu? Kenapa terjadi puasa di zaman Nabi Muhammad? Karena ukuran kaum mukmin waktu itu berebut harta, berebut harta dari rampasan perang itu. Kalau urusan harta berarti urusan bawah perut dan di bawah perut, berebut budak-budak waktu itu ya, dalam sejarah. Jadi kalau perang ikut perjuangan Rasul kan ada 2 macam ya. Satu, kalau dia mati, dia meninggal di jalan Allah. Kalau dia tidak mati dapat 2. Satu dapat harta rampasan perang, yang kedua dapat budak perempuan, ya kan? Nah itu dibagi. Nah waktu perang apa Rasulullah itu gagal? Sahabatnya perang Uhud. Nah perang Uhud, ya kan? Berebut harta gitu kan seperti itu. Nah makanya kegagalan itu melatih namanya dimulai kata habis itu Rasulullah tahu bahwa orang mukmin ini berebut harta, berebut budak, urusan bawah perut dan urusan perut dan di bawah perut. Nah suatu ketika menanglah perang lagi. Kata ya Rasulullah, kita menang perang ini. Kata Rasulullah, ada perang yang besar, yaitu perang hawa nafsu. Nah perang hawa nafsu itu karena Rasulullah melihat sahabat-sahabat itu adalah urusan perut dan di bawah perut, seperti itu. Karena dia tadi dalam sejarah seperti itu. Nah beda dengan Musa, beda dengan Zakaria. Jadi kalau Sulaiman masih urus bawah perut dan di bawah perut, ya puasanya itu puasa kayak binatang. Ya seperti itu. Nah seharusnya hawa nafsu itu ya luas gitu seperti itu. Pada sahabat-sahabat Facebook yang luar biasa, kita pembahasan kita pada malam hari ini tentang Lailatul Qadar. Jadi kita mengupasnya karena sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Ya. Sebenarnya tadi setelah kita dengar dari Yusuf Ramadan itu bukan hanya 1 bulan, tapi 11 bulan. Nah, jadi saya sebenarnya puasa Ramadan itu atau puasa itu setahun Teo. Setahun itu satu. Wah. Jadi bagaimana bilang setahun itu? Saya bilang tadi di surat 10 ayat 3 Allah menciptakan alam semesta ini 1 ayam. Di hari ke-7 Allah bersemayam di atas arsy. Berarti dari 6 hari itu plus 1, 7 hari. 1 hari untuk Tuhan. Selama ini kita dengan kesibukan kita 1 hari pun dimakan, Jumat pun masih makan, ya kan?
Nah, kalau di zaman Muhammad satu hari itu disebut Sayyidul Ayyam. Apa Sayyidul Ayyam itu? Disebut Yaumul Aidul Fitri Fakir. Jadi setiap hari Jumat untuk makan minum gitu. Nah, saat kita 6 hari kita makan, 6 hari kita kerja, 6 hari kita minta oksigen, tidak pernah Allah halangi. Tuhan minta 1 hari, ya, minta 1 hari untuk melayani manusia, untuk mengabdi kepada dia melalui pelayanan manusia. Ya, nah salah satu pelayanan dalam 1 hari itu disebut Yaumul Jum'ah. Dalam hal mengatakan Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Kenapa Yaumul Jum'ah itu adalah induk daripada hari? Karena hari itu hari kiamat. Kiamat apa? Hari rayanya Idul orang fakir miskin. Maka Rasulullah seperti itu. Nah, kalau kita hitung dalam hitungan tahun itu sama dengan 30 hari digenap 10 hari yang dilakukan Musa, atau 30 hari ditambah 7 Syawal. Sama dengan puasa 1 tahun gitu seperti itu. Makanya kalau kita mau puasa, kita mencari puasa sebenarnya hakikat-hakikatnya sama 1 tahun. Jadi tiap hari berbagi, tiap hari memaafkan, tiap hari kita selama 1 tahun itu kita memaafkan, marah, berbagi, ya kan? Nah, berarti kita sudah puasa 1 tahun. Nah, kalau puasanya nahan makan, tahan minum, ya tadi puasa bukan hawa nafsu, tapi puasa. Kenapa waktu jadi makan minum? Ya puasa kita tak lebih dari binatang. Maka timbul hadis kamu sholat laisa min syami ilal iman. Nah, itu hadis yang sahih itu. Banyak dari orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Tidak dapatkan puasa dan tidak dapatkan Ramadan, tidak dapatkan Lailatul Qadar. Ini saya ada yang bertanya nih, gimana kalau untuk puasanya anak-anak kecil gitu kan? Ya. Sebenarnya gini, surat 2183 diwajibkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Oke, jadi yang dipanggil puasa itu orang yang beriman, bukan anak yang beriman. Ya kan? Nah, kalau orang yang beriman, berarti yang dipanggil kewajiban berpuasa orang yang beriman. Menurut Sulaiman, anak kecil udah beriman belum? Belum. Nah, kalau jadi yang diwajibkan berpuasa itu orang yang beriman. Gimana anak kecil? Anak kecil itu kalau bahasa orang-orang dulu, gaya dulu, itu latihan aja. Latihan untuk mengenal namanya bulan puasa. Lapar itu gak enak, nahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus itu gak enak, lapar itu gak enak, ya kan? Makan itu minum itu tidak enak. Nah, itu puasa anak kecil. Nah, kalau puasa orang dewasa itu namanya puasa hawa nafsu. Jadi kalau Sulaiman hari ini berpuasa hanya nahan lapar dan haus, itu puasa anak kecil. Belum dikatakan orang yang beriman. Kalau orang beriman, puasanya menahan hawa nafsu. Masa ukuran hawa nafsu kita perut bawa perut? Kan gitu. Ya, kalau ukuran sama, ukuran seperti itu. Nah, sahabat-sahabat Facebook dimanapun berada, tiba lagi kita di penghujung waktu ya. Nggak terasa kita udah hampir ngobrol 90 menit kurang lebih. Tiba lagi kita untuk intisari. Tapi sebelum menutup, kita mau mendengarkan mukhtasar atau intisari dari Ustaz Fauzan Bahir yang akan berbicara tentang Lailatul Qadar. Monggo Ustaz. Ya, sahabat Facebook dimanapun kita berada, kenapa saya ambil judul Lailatul Qadar? Karena saya dulu kan menjadi yang diperingati malam Lailatul Qadar 17 Ramadan. Tapi saya dulu di malam hari ini. Karena apa? Saya biasa kalau bulan Ramadan itu nuzul Quran itu biasa diundang dari tanggal 17, 19, 20, 23, 24 sampai Januari Februari untuk bercerita tentang nuzul Quran atau Lailatul Qadar. Setelah saya isi ini, banyak masyarakat kecewa. Kenapa baru sekarang Pak Ustaz? Karena nggak bisa berbuat lagi. Makanya di malam hari ini saya mencoba untuk mengupas Lailatul Qadar sebelum datang Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, malam yang diturunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam itu lebih baik 1000 bulan. Nah, selama ini pikiran kita, otak kita mencari malam yang mulia itu. Nah, di
Di dalam malam kemuliaan itu ada malam 10 terakhir, memang ada dalam Al-Quran 10, baik genap maupun ganjil. Tapi bukan identiknya malamnya. Tapi kenapa malam itu menjadi mulia? Bukan ganjil atau genapnya, ya kan? Tapi kenapa malam itu menjadi mulia? Karena turun Al-Quran yang mulia. Maka Quran yang mulia, Innahul Quranul Karim. Malam itu turun Al-Quran yang mulia, malam itu menjadi mulia karena ada hamba manusia yang dapatkan Al-Quran. Nah, untuk dapatkan malam kemuliaan atau manusia mulia, dalam ukuran bukan ukuran siapapun. Mata mulia itu tidak bisa dilihat dalam bentuk pakaian atau titel kita, profesor kita, dokter kita, keulamaan kita, presiden kita, tapi kemuliaan dalam ukuran Allah. Maka Allah jelaskan di surah Al-Furqan ayat 13, yaitu inna akramakum indallahil atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah takwa. Nah, takwa inilah yang mendapatkan Ramadan. Takwa inilah yang mendapatkan namanya Lailatul Qadar, berarti takwa. Nah, takwa itu dijelaskan oleh Allah di surat 3 Al-Imran 133-105, yaitu sudah seluas langit dan bumi di tiap orang bertakwa, yaitu satunya mohon ampun, yang kedua menafkahkan harta baik maupun sedikit, alladzina yunfiquna fis shalah, yang ketiga menahan amarah sabar, yang keempat memaafkan lain, yang kelima banyak berbuat baik. Dan apa yang kita lakukan jangan diulangi lagi yang sudah kita lakukan. Masa selesai Ramadan, selesailah kita lanjut lagi. Berarti kita nggak dapat Ramadan sehakikat sebenarnya. Makanya kita, kenapa umur kita 40 tahun belum dapat Lailatul Qadar? Kenapa umur kita 70 tahun tidak dapat Qadar? Karena kita menganggap pemahaman yang salah, yaitu menganggap malam itu yang kita cari. Padahal yang perlu kita siapkan adalah dan muliakan kita di hadapan Allah. Nah, untuk menjadi manusia yang mulia adalah manusia yang takwa. Kalau kita takwa, la'allakum tatakun, otomatis kita mendapatkan malam kemuliaan itu. Dan mau genap, mau ganjil, nggak ada urusan. Nanti ada ayatnya itu 10 hari mau genap, mau ganjil, itu malam yang kemuliaan kita. Itu bukan 10 malam akhir. Sebenarnya bukan soal genap atau soal ganjil, tapi kita mencari bagaimana mempersiapkan diri kita menjadi manusia yang lain.